yaitu materi dan perubahan. Pertama-tama standar, kita mulai dari definisi dulu. Ya, materi dan perubahan berarti kita di sini mulai dari yang namanya definisi materi. Materi itu definisinya ialah segala sesuatu yang punya massa nih, dan juga menempati ruang. Kalau gitu, kita lihat ya, kita telah satu persatu nih. Materi itu segala sesuatu, berarti apapun itu, asalkan dia punya massa dan menempati ruang. Nah, massa ini kita sering nih ketukar massa dengan berat. Massa dan berat itu berbeda, ya, berbeda. Beda di mana? Kalau massa, dia itu banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda, pada suatu benda, singkatnya kayak gitu, pada suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi bumi yang terkandung dalam benda, pada benda. Berarti pada berat, karena kita ngomongin tentang gaya, berarti satuannya Newton. Oke, ini secara definisinya, tapi kita akan ngelihat dari contohnya. Misalkan kita punya apel. Walah, ini apel apa nih ya? Misalkan kita punya apel. Ini adalah apel. Masanya itu 200 gram. Masanya, misal nih, apelnya 200 gram. Kayak gitu. Artinya apa? Apel itu kan terdiri dari materi-materi. Ya, terdiri dari materi-materi. Total dari materi ini besarnya itu 200 gram yang kita sebut dengan massa. Nah, kalau gitu apel di tempat aku nih ya, apel di tempat aku sama apel yang ada di gunung misalnya, itu beratnya berbeda. Artinya gaya gravitasi di tempat aku sekarang dengan di gunung itu berbeda. Hal itu akan mempengaruhi dari beratnya. Jadi massa itu sifatnya konstan dan berat itu berubah-ubah tergantung dari di mana benda tersebut. Karena berat sendiri itu rumusnya massa dikali gravitasi. Gravitasi ini bisa berbeda-beda. Di sini dengan di bulan pasti berbeda gaya gravitasinya kan? Nah, kalau gitu, ini massa yang konstan dikali dengan gravitasi yang berbeda-beda, maka hasilnya gaya berat ini juga akan berbeda-beda, sedangkan massa itu konstan. Oke, ya. Itu untuk perkenalan tentang massa dan berat. Kalau gitu, ya, apa-apa aja nih yang tergolong dengan materi? Berarti kita tadi udah tahu definisinya. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Menempati ruang itu maksudnya adalah, kan tadi definisinya dia juga menempati ruang kan? Menempati ruang. Yang namanya ruang itu 3 dimensi. Berarti ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, dan ada sumbu Z-nya. Kalau aku gambar nih, ya, ini misalkan sumbu Y, ini sumbu X-nya, dan ini adalah sumbu Z-nya. Ya, kan udah sering lihat lah nih gambar kayak gini kan. Kayak gitu. Berarti ruang, berarti kalian lihat ruangan kalian,
Kalian sekarang berada di ruang, aku juga sedang berada di ruang. Berarti kita ini adalah materi. Kenapa? Karena tubuh kita terdiri dari materi-materi. Nah, kemudian kita sedang berada dalam ruangan dan kita menempati ruang. Maka kita tergolong dalam materi juga, kayak gitu. Oke, sekarang apa-apa aja yang tergolong dalam materi kalau gitu? Materi bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa, dan bisa berupa campuran. Bedanya apa dan pengertiannya seperti apa? Gini, unsur, gampangnya kalian tahu sistem periodik atau tabel periodik. Ya, unsur itu biasanya seperti hidrogen, kalium, litium. Dia hanya terdiri dari satu unsur. Ini unsur namanya. Sedangkan senyawa itu terdiri dari dua unsur. Nah, ini terdiri dari dua unsur atau lebih. Contohnya H2O. Di sini kita lihat ada dua unsur H dan ada satu unsur oksigen, kayak gitu. Makanya kalian pasti pernah mendengar senyawa H2O, bukan unsur H2O. Karena apa? Senyawa terdiri dari unsur-unsur yang memiliki perbandingan tertentu. Perbandingan di mana? Misalkan kayak gini, H2 hanya 2 dan O-nya 1. Itu perbandingannya. Oke. Nah, campuran itu secara definisinya pencampuran dua zat atau lebih. Berarti bisa unsur tambah unsur, bisa senyawa, aku singkat senyawa ya, senyawa plus senyawa. Contohnya kayak gimana? Kita lihat ke papan tulis selanjutnya. Sering nih kita kadang rada bingung nih, senyawa campuran itu apa sih? Kayak gitu kan. Tadi kita udah bahas campuran. Yang namanya campuran itu bisa terdiri dari unsur dengan unsur. Berarti unsur plus unsur. Ini bisa lebih ya, bisa 3 atau 4 boleh. Bisa senyawa dengan senyawa. Pertama, aku mau kasih contohnya dulu, unsur sama unsur. Apa-apa aja. Kalian tahu perunggu, medali perunggu, kalau misalkan atlet menang dalam suatu pertandingan gitu ya. Perunggu. Perunggu itu terdiri dari Cu, Zn, sama timah. Ini semuanya adalah unsur-unsur yang terdapat pada tabel periodik, kayak gitu. Sedangkan untuk contoh lain senyawa, senyawa tambah senyawa, ya senyawa tambah senyawa. Contohnya apa? Ya, misalkan air ditambah dengan garam. Kenapa dia disebut senyawa tambah senyawa? Air itu kan rumusnya H2O, iya kan? Garam itu NaCl, terdiri dari unsur-unsur, makanya kita sebut dengan senyawa. Terdiri dari dua unsur atau bisa lebih, seperti itu. Ya. Oke. Ini udah clear ya masalah tentang campuran. Sekarang kita coba rangkum ya, kita coba rangkum. Kalau gitu, yang namanya materi itu bisa kita klasifikasi jadi dua. Set. Oke. Wah, gambarnya berserakan. Ya. Bisa itu campuran. Bisa zat murni. Zat murni atau zat tunggal gitu ya. Kalau campuran itu bisa bersifat homogen atau bisa bersifat heterogen. Maksudnya gimana? Homo berarti sama, dia tidak bisa dibedakan. Kalau heterogen, hetero artinya apa? Hetero artinya berbeda. Berarti kalian bisa ngelihat dia itu
ada perbedaan. Ada terbentuk dua fasa biasanya seperti itu. Kemudian zat murni. Zat murni itu juga terbagi dua, bisa senyawa dan bisa unsur yang ada di sistem periodik gitu. Ya, sekarang kita akan ngeliat nih lebih detail tentang homogen dan heterogen. Homogen itu contohnya seperti larutan gula misalnya. Larutan garam atau larutan gula. Kalian kalau misalkan ngelihat larutan garam atau larutan gula, kalian bisa nggak ngelihat mana gula, mana air gitu? Kalau misalkan konsentrasi gulanya itu sedikit, dia akan larut semua dalam air. Atau konsentrasi garamnya sedikit, dia akan larut semua dalam air. Kalau gitu, kalian nggak bisa bedain nih, mana air, mana gula. Kalian nggak bisa bedain. Karena dia, tapi kalau kita minum rasanya manis gitu kan. Jadi itulah yang disebut dengan homogen. Kita nggak bisa ngelihat perbedaan fasanya. Sedangkan contoh campuran yang heterogen, misalkan kita mencampurkan air lagi nih ya, air dengan minyak. Kalian kalau mencampurkan air dengan minyak gimana? Misalkan nih ada wadah. Berarti misalkan kalian campur, akan kelihatan nih terbentuk dua fasa ya. Terbentuk dua fasa. Fasa di mana yang di atas, fasa mana yang di bawah tergantung dari berat jenisnya, ya. Berat jenis air itu biasanya 1. Minyak biasanya lebih rendah, gitu. Biasa berarti yang lebih berat dia akan berada di bawah dan yang lebih ringan akan berada di atas. Seperti itu, ya. Oke. Untuk senyawa tadi jelas ya. Tadi udah dijelasin. Kemudian lanjut lagi kita akan bahas materi dan perubahannya. Ya, tadi kan kita judulnya adalah materi dan perubahan kan. Sekarang yang namanya materi itu punya sifat. Biasanya ada 2. Ada sifat fisik dan sifat kimia. Oke. Nah, sifat fisik itu gampangnya secara teorinya kita dapat mengamati sifatnya tanpa mengubah zat penyusun materinya. Artinya kita ngelihat doang nih. Kita bisa ngelihat dengan mata kita, tapi sifat atau materinya itu tidak berubah. Makanya yang tergolong dalam sifat fisik itu adalah apa aja yang bisa kita amati. Misalkan wujudnya. Misalnya wujudnya cair, ya udah kita ngelihat tanpa ngerubah materi air itu sendiri gitu misalnya. Kemudian kita ngelihat warna. Intinya yang bisa kita lihat warna, kemudian titik leleh, kapan dia itu meleleh, kemudian titik didih, kapan suatu materi itu mendidih. Masa jenis, rho, ya, etc. dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian terbagi jadi 2 tadi kan. Yang kedua itu ada sifat kimia. Kebalikan dari sifat fisika, berarti sifat kimia kita dapat kita dapat mengetahui dari perubahan sifat kimia berdasarkan perubahan yang dialami materi. Seperti itu. Perubahan yang dialami materi. Oke. Contohnya seperti mana? Gampang gini. Berarti kalau gitu perubahan sifat berarti misalkan perubahan fisika. Misalnya nih, perubahan fisika. Berarti yang berubah sifat fisiknya yang berubah gitu. Berarti yang berubah itu wujudnya, warnanya, seperti itu kan. Tapi yang paling mencirikan, supaya kalian gampang ingatnya adalah tidak terbentuk zat baru. Tidak terbentuk zat baru. Nah, ini kuncinya nih. Camkan ini. Tidak terbentuk zat baru. Sedangkan kalau perubahan kimia, ya kebalikannya berarti P kimia nih, perubahan kimia berarti terbentuk
apa? Iya, zat baru seperti itu. Oke. Sekarang kita contoh nih, contoh. Kita ngelihat suatu kertas, misalnya suatu kertas. Kertas yang terbakar seperti itu. Terus kita ditanya, apakah ini perubahan fisika atau kimia? Langsung kita harus identifikasi. Kertasnya apa sih dalamnya, materi awalnya? Oh, ternyata kertas materi dalamnya itu senyawa organik. Berarti CXHY misalkan. Terus yang namanya pembakaran berarti dia bereaksi nih. Nah, intinya bereaksi nih. Hasilnya apa? Ya, CO2. Aduh, kenapa sih ini? CO2 walah kan? CO2 tambah H2O. Ini produk yang dihasilkan dari pembakaran kertas. Kalau gitu, ini produk awal kan? Awalnya nih. Akhirnya apa? CO2 sama H2O. Kita balik ke konsep tadi. Kalau gitu, terbentuk zat baru nggak setelah dia mengalami pembakaran? Jawabannya iya, terbentuk zat baru. Dari mana kita tahu? Ya ini produknya, CO2 sama H2O. Udah nggak jadi kertas lagi seperti itu. Udah terjadi CO2 plus H2O. Ini udah produk baru. Berarti, oh, kertas terbakar adalah perubahan secara kimia. Gitu. Nah, kemudian kita bahas sedikit nih tentang contoh perubahan fisik. Misalnya, es yang mencair. Nih, es mencair. Es batu gitu ya, mencair. Ditanya, ini apa? Perubahan fisika atau kimia? Jawabannya itu adalah perubahan fisika. Tapi kita harus tahu kenapa. Kita lihat dari komposisinya lagi ya, kita lihat dari materinya. Es itu biasanya tersusun dari molekul-molekul air. Ya. Kalau dia mencair jadi air biasa, still dia tuh tetap H2O. Hanya saja kalau es itu molekul-molekul H2O-nya lebih rapat daripada molekul-molekul H2O yang cair. Jadi kalau aku ilustrasikan nih, ya misalkan dia dalam bentuk es, ya udah dia tuh rapat seperti ini. Rapat antara satu yang lainnya itu sangat rapat. Sehingga dia tuh lebih padat. Oke, kerapatannya lebih besar. Dia lebih rapat. Kalau dia mencair, dia itu ya udah jarang-jarang. Oke, apalagi dia tuh menguap, lebih jarang-jarang lagi seperti itu. Kalau gitu, yang membedakan sama dia cuman kerapatannya aja kan. Tapi tetap H2O. Nah, ini tuh tetap H2O. Di sini H2O, iya di sini juga H2O. Kalau gitu tidak terjadi perubahan apapun, komposisi tetap sama, ya. Komposisi tetap sama gitu. Karena komposisi tetap sama, kita balik ke konsep tadi bahwa perubahan fisika tidak terjadi perubahan terhadap zat penyusun materinya. Kalau gitu, langsung konfirmasi, oh ini perubahan fisika. Ya. Oke, ya, gitu.